Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan di tanah telantar. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 27, pasal 34, dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terkait hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penertiban kawasan dan tanah telantar. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Nomor 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043. Nomor 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573. Memutuskan dan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini dimaksud dengan 1. Kawasan telantar adalah kawasan non-kawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah memiliki izin atau konsesi atau perizinan berusaha yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan atau tidak dimanfaatkan. Ayat 2. Tanah telantar adalah tanah hak pengelolaan dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara. Ayat 3. Hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah dan atau ruang di bawah tanah, atau untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan atau ruang di bawah tanah. Ayat 4. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagai dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan. Ayat 5. Dasar penguasaan atas tanah adalah keputusan atau surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk memperoleh, menguasai, mempergunakan, atau memanfaatkan tanah. Ayat 6. Pemegang hak adalah pemegang hak atas tanah. Ayat 7. Pemegang hak pengelolaan adalah pemegang hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 8. Pemegang dasar penguasaan atas tanah adalah pemegang dasar penguasaan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 9. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 10. Konsesi adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan atau pejabat pemerintah dengan selain badan dan atau pejabat pemerintah dalam pengelolaan fasilitas umum dan atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 11. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Ayat 12. Pemegang izin, konsesi, atau perizinan berusaha adalah pihak yang memegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 13. Instansi adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah provinsi, atau ada pemerintah daerah, kabupaten, atau kota yang menerbitkan izin atau konsesi atau perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 14. Pimpinan instansi adalah pimpinan lembaga negara, kementerian,
lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kota yang menerbitkan izin atau konsesi atau perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 14, pimpinan instansi adalah pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang menerbitkan izin atau konsesi atau perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 15, Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus atau sui generis yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Ayat 16, aset bank tanah adalah semua kekayaan yang dikuasai bank tanah, baik berwujud atau tidak berwujud, yang bernilai atau berharga akibat kejadian di masa lalu yang memberikan manfaat di masa yang akan datang. Ayat 17, kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang. Ayat 18, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang. Ayat 19, kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut kantor wilayah adalah instansi vertikal kementerian di provinsi. Ayat 20, kantor pertanahan adalah instansi vertikal kementerian di kabupaten atau kota. Ayat 21, tanah cadangan umum negara yang selanjutnya disingkat TCUN adalah tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar yang ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Bab 2, kewajiban pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha serta pemegang hak pengelolaan dan pemegang dasar penguasaan atas tanah. Bagian 1, kewajiban pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha. Pasal 2 ayat 1, setiap pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha wajib mengusahakan, mempergunakan dan atau memanfaatkan izin atau konsesi perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai. Ayat 2, setiap pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha wajib melaporkan pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai secara berkala. Pasal 3 ayat 1, kawasan non-kawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah memiliki izin atau konsesi atau perizinan berusaha yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan atau tidak dimanfaatkan menjadi objek penertiban kawasan telantar. Ayat 2, pimpinan instansi melakukan penertiban terhadap kawasan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, dalam hal pimpinan instansi tidak melakukan penertiban kawasan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat 2, menteri memberitahukan kepada pimpinan instansi untuk melakukan penertiban kawasan telantar. Bagian kedua, kewajiban pemegang hak pengelolaan dan pemegang dasar penguasaan atas tanah. Pasal 4 ayat 1, setiap pemegang hak pengelolaan dan pemegang dasar penguasaan atas tanah wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Ayat 2, pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan atau pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus berfungsi sosial. Ayat 3, setiap pemegang hak pengelolaan dan pemegang dasar penguasaan atas tanah wajib melaporkan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai secara berkala. Pasal 5 ayat 1, tanah yang telah terdaftar dan belum terdaftar sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dan atau tidak dipelihara menjadi objek penertiban tanah terlantar. Ayat 2
Menteri melakukan penertiban terhadap tanah telantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bab 3. Objek penertiban kawasan telantar dan tanah telantar. Bagian ke-1. Objek penertiban kawasan telantar. Pasal 6. Objek penertiban kawasan telantar sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 meliputi A. Kawasan pertambangan, B. Kawasan perkebunan, C. Kawasan industri, D. Kawasan pariwisata, E. Kawasan perumahan atau pemukiman skala besar atau terpadu, atau F. Kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatannya didasarkan pada izin atau konsesi atau perizinan berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang. Bagian kedua, objek penertiban tanah telantar. Pasal 7, 1 ayat 1, objek penertiban tanah telantar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan hak yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah. Ayat 2, tanah hak milik menjadi objek penertiban tanah telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara sehingga A. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan, B. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak, atau C. fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada. Ayat 3. Tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan menjadi objek penertiban tanah terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak. Pasal ayat 3, ayat 4 maksudnya. Tanah hak guna usaha menjadi objek penertiban tanah telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak. Pasal 5 ayat 5 maksudnya, tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah menjadi objek penertiban tanah telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkan dasar penguasaan tanah atas tanah. Pasal 8. Tanah hak pengelolaan yang dikecualikan dari objek penertiban tanah telantar meliputi A. Tanah hak pengelolaan masyarakat hukum adat, dan B. Tanah hak pengelolaan yang menjadi aset bank tanah. Bab 4. Inventarisasi kawasan dan tanah terindikasi telantar. Bagian ke-1. Inventarisasi kawasan terindikasi telantar. Pasal 9 ayat 1, inventarisasi kawasan terindikasi telantar dilaksanakan oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. Ayat 2, inventarisasi sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 dilaksanakan A. sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini untuk kawasan yang izin atau konsesi atau perizinan berusahanya diterbitkan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini. Yang B. 2 tahun terhitung sejak diterbitkan izin, konsesi, atau perizinan berusaha untuk kawasan yang izin, konsesi, atau perizinan berusahanya diterbitkan setelah berlakunya peraturan pemerintah ini. Ayat 3. Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi kepada pimpinan instansi yang bersumber dari A. pemegang izin atau konsesi atau perizinan berusaha, yang B. instansi dan atau masyarakat. Ayat 4. Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud ayat 3 disampaikan juga pada Menteri. Pasal 10 ayat 1. Dalam hal pimpinan instansi tidak melaksanakan inventarisasi kawasan terindikasi telantar dalam jangka waktu paling lama 90 hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3. Inventarisasi dilakukan oleh Menteri. Ayat 2. Dalam pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri dapat berkoordinasi dengan pimpinan instansi, menteri, atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya. Bagian kedua, inventarisasi tanah terindikasi telantar.
Pasal 11 ayat 1, inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilaksanakan oleh kantor pertanahan. Ayat 2, inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling cepat 2 tahun sejak diterbitkan hak atas tanah, hak pengelolaan atau dasar penguasaan tanah. Ayat 3, inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber dari A. Pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah, yang B. Hasil pemantauan dan evaluasi hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh kantor pertanahan, kantor wilayah, dan kementerian, yang C. Kementerian atau lembaga yang di pemerintah daerah, yang E. Masyarakat. Pasal 12 ayat 1, hasil inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilampiri dengan data tekstual dan data spasial. Ayat 2, hasil pelaksanaan inventarisasi tanah terindikasi terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diproses menjadi data tanah terindikasi terlantar. Pasal 13 ayat 1, Menteri menyelenggarakan pengadministrasian dan pemeliharaan data tanah terindikasi terlantar sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 2 dalam suatu basis data untuk keperluan pelaporan, bahan analisis, dan penentuan tindakan selanjutnya. Ayat 2, basis data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diintegrasikan dengan sistem informasi pertanahan kementerian. Bab 5, penertiban kawasan telantar dan tanah telantar. Bagian ke-1, penertiban kawasan telantar. Paragraf 1, umum. Pasal 14, penertiban kawasan telantar dilakukan menjadi tahapan. Yang A, evaluasi kawasan telantar, B, peringatan kawasan telantar, dan C, penetapan kawasan telantar. Paragraf 2, evaluasi kawasan telantar. Ayat 15, pasal 15. Ayat 1, evaluasi kawasan telantar bertujuan untuk memastikan pemegang izin, konsesi, perizinan berusaha, mengusahakan, mempergunakan dan atau memanfaatkan izin, konsesi, perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai. Ayat 2, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan instansi. Ayat 3, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi A. Pemeriksaan terhadap dokumen izin, konsesi atau perizinan berusaha, yang B. Pemeriksaan terhadap rencana pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatan izin, konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan, yang C. Pemeriksaan terhadap pengusahaan, penggunaan dan atau pemanfaatan izin, konsesi, perizinan berusaha dan atau kawasan secara faktual, dan D. Pemberitahuan kepada pemegang izin, konsesi atau perizinan berusaha untuk mengusahakan, mempergunakan dan atau memanfaatkan izin, konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai. Ayat 4, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam jangka waktu 180 hari kalender. Ayat 5, dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, diketahui pemegang izin, konsesi atau perizinan berusaha sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan dan atau tidak memanfaatkan izin atau konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai pimpinan instansi menyampaikan pemberitahuan kepada pemegang izin, konsesi atau perizinan berusaha untuk mengusahakan, mempergunakan dan atau memanfaatkan izin, konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 hari kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan. Ayat 6, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 5 berakhir dan pemegang izin, konsesi atau perizinan berusaha tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan dan atau tidak memanfaatkan izin, konsesi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai, maka dilakukan proses pemberian peringatan. Pasal 16 ayat 1,
Dalam hal pimpinan instansi tidak melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, evaluasi kawasan telantar dilakukan oleh Menteri. Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri dapat berkoordinasi dengan pimpinan instansi, Menteri, dan atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 3. Peringatan kawasan telantar. Pasal 17 ayat 1. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 disimpulkan, terdapat kawasan telantar, pimpinan instansi memberikan peringatan tertulis pertama kepada pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha. Peringatan ayat 2, peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi peringatan agar pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha mengusahakan, mempergunakan dan atau memanfaatkan izin, konsensi, atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama. Ayat ketiga, dalam hal pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama sebagai dimaksud pada ayat 2, pimpinan instansi memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha mengusahakan, mempergunakan dan atau memanfaatkan izin atau konsensi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu paling lama 90 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat perizinan kedua. Ayat 4, dalam pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pimpinan instansi memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha mengusahakan atau mempergunakan dan atau memanfaatkan izin atau konsensi atau perizinan berusaha dan atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu selama 45 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga. Ayat 5, peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga disampaikan juga kepada instansi terkait lainnya. Pasal 18, dalam hal alamat pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha tidak diketahui dan tidak sesuai, proses pemberitahuan dan peringatan dalam pelaksanaan penertiban kawasan telantar dilakukan dengan ketentuan A. Diumumkan di kantor desa kelurahan setempat, B. Diumumkan di situs web instansi dan kementerian, dan yang C. Disampaikan ke alamat pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pasal 19 ayat 1, dalam hal pimpinan instansi tidak memberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada pasal 17, pemberian peringatan kawasan telantar dilakukan oleh Menteri. Ayat 2, dalam peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri dapat berkoordinasi dengan pimpinan instansi, Menteri, dan pimpinan lembaga terkait dengan kewenangannya. Paragraf 4, penetapan kawasan terlantar. Dalam hal pemegang izin atau konsensi atau perizinan berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 4, pimpinan instansi menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan telantar. Ayat 2, penetapan kawasan telantar sebagaimana dimaksud ayat 1 memuat juga A. pencabutan izin atau konsensi atau perizinan berusaha dan atau B. penegasan sebagai kawasan yang dikuasai langsung oleh negara. Ayat 3, kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan telantar dapat ditetapkan sebagai aset bank tanah atau dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif. Pasal 21 ayat 1, dalam hal pimpinan instansi tidak menetapkan kawasan telantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, penetapan kawasan telantar dilakukan oleh Menteri. Ayat 2,
Dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri dapat berkoordinasi dengan pimpinan instansi, menteri dan atau pimpinan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya. Bagian kedua, penertiban tanah terlantar. Paragraf 1 umum. Pasal 22 ayat 1. Data tanah terindikasi terlantar ditindaklanjuti dengan penertiban tanah terlantar. Ayat 2. Penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui tahapan A. Evaluasi tanah terlantar, B. Peringatan tanah terlantar, dan C. Penetapan tanah terlantar. Paragraf 2. Evaluasi tanah terlantar. Pasal 23 ayat 1. Evaluasi tanah terlantar bertujuan untuk memastikan pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Ayat 2. Evaluasi tanah terlantar dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala kantor wilayah. Ayat 3. Evaluasi tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi A. Pemeriksaan terhadap dokumen hak atas tanah, hak pengelolaan dan dasar penguasaan atas tanah. Yang B. Pemeriksaan terhadap rencana pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan atau pemeliharaan tanah. Yang C. Pemeriksaan terhadap pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan atau pemeliharaan tanah secara faktual. Dan D. Pemberitahuan kepada pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan hak atas tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Ayat 4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam jangka waktu 180 hari kalender. Ayat 5. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan dan atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala kantor wilayah menyampaikan pemberitahuan kepada pemegang hak pengelolaan dan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 hari kalender sejak diterbitkannya pemberitahuan. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berakhir dan pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan dan atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, maka dilakukan proses pemberian peringatan. Pasal 24. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan tidak terdapat tanah yang ditelantarkan dengan sengaja, kepala kantor wilayah mengusulkan penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar kepada Menteri. Ayat 2. Menteri menindaklanjuti usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan menghapusnya dari basis data tanah terindikasi telantar. Paragraf 3. Peringatan tanah telantar. Pasal 25. Dalam hal berdasarkan evaluasi disimpulkan terdapat tanah telantar, kepala kantor wilayah memberikan peringatan tertulis pertama kepada pemegang hak pengelolaan dan pemegang dasar penguasaan atas tanah dan pihak lain yang berkepentingan. Ayat 2. Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud ayat 1 berisi peringatan agar pemegang hak pengelolaan dan pemegang dasar penguasaan atas tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan atau memelihara tanah dalam jangka waktu paling lama 90 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama. Ayat 3. Dalam hal pemegang hak pengelolaan dan pemegang dasar penguasaan atas tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud ayat 2, kepala kantor wilayah memberikan peringatan tertulis kedua yang berisi peringatan agar pemegang hak pengelolaan dan atau pemegang hak penguasaan atas tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan atau memelihara tanah dalam jangka waktu paling lama 45 hari kalender
sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua. Ayat 4, dalam hal pemegang hak, pemegang hak pengelolaan dan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 3, kepala kantor wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi peringatan agar pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan dan atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga. Ayat 5, selain disampaikan kepada pemegang hak pengelolaan dan pemegang dasar penguasaan atas tanah, peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga disampaikan juga kepada A. Menteri, B. Pemegang hak tanggungan dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan, dan C. Pimpinan instansi yang mengelola barang milik negara atau daerah atau aset badan usaha milik negara atau daerah dalam hal tanah berstatus sebagai barang milik negara atau daerah atau aset badan usaha milik negara atau daerah. Pasal 26, dalam hal alamat pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah tidak diketahui dan tidak sesuai, proses pemberitahuan dan peringatan dapat dalam pelaksanaan penertiban tanah terlantar dilakukan dengan ketentuan A. Untuk pemegang hak dan pemegang dasar penguasaan atas tanah, perorangan surat pemberitahuan dan peringatan diumumkan di kantor desa atau kelurahan setempat dan situs web kementerian. Atau B. Untuk pemegang hak pengelolaan dan pemegang dasar penguasaan atas tanah, badan hukum atau instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, surat pemberitahuan dan peringatan disampaikan ke alamat pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak dasar penguasaan atas tanah yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan atau di situs web kementerian. Pasal 27, dalam hal pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 4, kepala kantor wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja mengusulkan penetapan tanah terlantar kepada menteri. Pasal 28, terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada pasal 27 tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai dengan diterbitkannya keputusan menteri. Paragraf 4, penetapan tanah terlantar. Pasal 29, penetapan tanah terlantar dilakukan oleh menteri berdasarkan usulan penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27. Pasal 30 ayat 1, dalam hal tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar berupa tanah hak atau tanah hak pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan, penetapan tanah terlantar memuat juga A. hapusnya hak atas tanah dan hak pengelolaan, B. putusnya hubungan hukum, dan C. penegasan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara. Ayat 2, dalam hal tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar berupa tanah hak atau tanah hak pengelolaan dan merupakan sebagai hamparan, penetapan tanah terlantar memuat juga A. hapusnya hak atas tanah atau pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan, B. putusnya hubungan hukum antara pemegang hak atau pemegang hak pengelolaan dengan bagian tanah yang ditelantarkan, yang C. penegasan sebagai tanah negara bekas tanah terlantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan, dan D. perintah untuk melakukan revisi luas hak atas tanah atau hak pengelolaan. Ayat 3,
dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah telantar merupakan tanah yang telah diberikan dasar penguasaan atas tanah. Penetapan tanah telantar memuat juga a. Pemutusan hubungan hukum antara pemegang dasar penguasaan atas tanah dan tanah yang dikuasai, dan b. Penegasan sebagai tanah negara bekas tanah telantar yang dikuasai langsung oleh negara. Ayat 4. Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah telantar berstatus sebagai barang milik negara atau daerah atau aset badan usaha milik negara atau daerah. Penetapan tanah telantar memuat juga rekomendasi kepada pimpinan instansi yang mengelola barang milik negara atau daerah atau aset badan usaha milik negara atau daerah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan atau memelihara tanah. Pasal 31 ayat 1. Revisi luas sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 2 huruf D menjadi beban pemegang hak pengelolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah. Ayat 2. Dalam hal revisi luas bagaimana dimaksud ayat 1 belum dilaksanakan, pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya terkait tanah tersebut. Ayat 3. Apabila dalam jangka waktu paling lama 180 hari kalender tidak dilaksanakan revisi luas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah, maka tanah yang tidak ditelantarkan dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah yang ditelantarkan dan menjadi tanah telantar secara keseluruhan. Pasal 32 ayat 1. Tanah yang ditetapkan sebagai tanah telantar dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak penetapan wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah. Ayat 2. Dalam hal bekas pemegang hak pengelolaan atau pemegang dasar penguasaan atas tanah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, benda yang ada di atasnya menjadi aset yang diabaikan. Pasal 33. Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar dapat menjadi aset bank tanah atau TCUN. Bab 6. Pendayagunaan kawasan terlantar dan TCUN. Bagian ke-1. Pendayagunaan kawasan terlantar. Pasal 34 ayat 1. Dalam rangka pendayagunaan kawasan terlantar, izin atau konsensi atau perizinan berusaha yang telah dicabut dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif. Ayat 2. Pengalihan izin atau konsesi atau perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pimpinan instansi. Ayat 3. Dalam hal pimpinan instansi tidak melakukan pengalihan izin atau konsesi atau perizinan berusaha sebagaimana dimaksud ayat 2 dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender terhitung sejak penetapan kawasan telantar, Menteri melaporkan kepada Presiden. Bagian kedua, pendayagunaan TCUN. Pasal 35. Pendayagunaan TCUN ditujukan untuk pertanian dan non-pertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan negara melalui a. reforma agraria, b. proyek strategis nasional, c. bank tanah, dan d. cadangan negara lainnya. Ayat 2. Pendayagunaan TCUN dapat berdasarkan usulan atau informasi yang berasal dari a. kementerian atau lembaga, b. kantor wilayah dan kantor pertanahan, dan c. pemerintah daerah. Ayat 3. Pendayagunaan TCUN memperhatikan a. kebijakan strategis nasional, b. rencana tata ruang, dan atau d. kesesuaian tanah dan daya dukung wilayah. Ayat 4. Pendayagunaan TCUN ditetapkan oleh Menteri. Bab 7. Ketentuan lain-lain. Pasal 36. Dalam hal peraturan pemerintah ini memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, dan atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintah, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kawasan terlantar dan tanah terlantar. Pasal 37, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban dan pendayagunaan kawasan terlantar dan tanah terlantar diatur dalam Peraturan Menteri. Bab 8, ketentuan peralihan. Pasal 38, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, A. Hasil dari inventarisasi tanah terindikasi terlantar yang dilakukan berdasarkan peraturan sebelumnya dinyatakan masih berlaku dan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan pemerintah ini. B. Kegiatan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang sedang berlangsung ditindaklanjuti berdasarkan peraturan pemerintahan ini. Dan C. Kegiatan penertiban tanah terlantar yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan sebelumnya namun belum sampai pada tahap penetapan tanah terlantar dilaksanakan kembali mulai dari tahap awal dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. Bab 9, ketentuan penutup. Pasal 39, pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, A. Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan pemerintah ini. Dan B. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 16 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5098 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 40, peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021. Presiden Republik Indonesia tanda tangan Joko Widodo. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanda tangan Yasona H. Lauli. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 30. Sesuai dengan aslinya, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum. Sekian pembacaan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Terima kasih.